Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, yakni KD 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal. Tentunya mapel ini untuk kelas 12 SMK maupun SMA. Yang selanjutnya kita harus mengetahui dulu indeks IPK-nya. Mulai yang pertama adalah mengidentifikasi indikator keberhasilan dalam tahapan produksi, kemudian mendeskripsikan produksi tersebut, kemudian menentukan apa yang menjadi perencanaan produksi massal, dan menganalisis perencanaan produksi. Ini adalah IPK yang selanjutnya. Dan yang terakhir adalah menyusun perencanaan produksi massal. Sedangkan tujuan pembelajaran pada KD kali ini yaitu adalah untuk mengidentifikasi indikator keberhasilan tahapan produksi. Yang selanjutnya adalah yang kedua, mampu mendeskripsikan produksi massal dengan jelas, kemudian mampu menentukan perencanaan produksi massal, kemudian dapat menganalisis perencanaan juga, kemudian yang terakhir adalah mampu menyusun perencanaan produksi massal dengan teliti. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah ilustrasi gambar yang menjelaskan tentang alur bagaimana sebuah produksi massal. Tentunya kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan produksi massal. Nah, di sini ada dua kata. Yang pertama adalah produksi, yaitu adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat. Kemudian kata massal berarti adalah mengikutsertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga bisa kita ambil pengertian produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang tentunya di sini memiliki standar spesifik yang jelas dalam jumlah besar melalui serangkaian proses yang sama dengan produksi sebelumnya. Ciri-ciri produksi massal yang pertama adalah tentu di sini produk yang dihasilkan adalah dengan jumlah yang besar. Biayanya rendah, bertujuan menguasai pasar, dijual di pasar bebas sehingga tidak terikat. Yang selanjutnya adalah hampir tidak ada variasi produk dan harus memiliki stok yang banyak. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Tentu ada. Yang pertama untuk kelebihan adalah hemat biaya, efisiensi waktu, akurasi tinggi, dan tingkat produksi yang sangat cepat. Untuk kekurangan, produksinya biasanya lebih kaku, kurang beragam dari segi variasi, biaya karena di sini menggunakan mesin sehingga otomatis menjadi mahal. Dan yang selanjutnya adalah tidak ada jaminan produksi akan laris di pasaran. Ini adalah kekurangan dari produksi massal. Kita masuk ke perencanaan produksi massal. Apa yang dimaksud dengan perencanaan produksi massal? Ya, tentunya di sini adalah sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode dengan jenjang yang telah dijadwalkan, sehingga di sini melalui pengelolaan sumber daya yang ada. Apa saja sumber dayanya? Yaitu memiliki seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Untuk kegiatan perencanaan produksi tentunya meliputi atau melewati beberapa proses. Yang pertama adalah mempersiapkan rencana produksinya, membuat jadwal dengan jelas, kemudian merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar sehingga di sini ketersediaan bahan tercukupi. Yang selanjutnya adalah menjadwalkan proses operasi tiap unit sampai nanti akhirnya adalah menyampaikan jadwal untuk pemesanan. Nah, apa saja tujuan perencanaan produksi tentunya harus kita ketahui. Yang pertama adalah meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Tentu suatu produksi, suatu barang yang pada akhirnya adalah menghasilkan keuntungan. Yang kedua,
Memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tentunya apabila pelanggan puas akan melakukan pembelian sebuah produk yang berkaitan dengan hasil produksi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah meminimalkan perubahan nilai produksi, karena nilai produksi ini berimbas pada berbagai hal. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja, karena semakin banyak atau semakin berkurang ini akan berakibat terhadap nilai produksi tersebut. Tujuan perencanaan produksi yang selanjutnya adalah memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik, sehingga di sini bisa terpakai dengan jangka waktu yang sangat lama. Kemudian untuk fungsi perencanaan ada beberapa hal. Yang pertama adalah menjamin rencana produksi dan pemasaran, sehingga di sini perusahaan dapat menjual produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. Yang kedua dari segi kapasitas produksi. Untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu, ini adalah diukur dari kapasitas produksi yang konsisten. Kemudian yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi, sehingga memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya dapat secara akurat. Kemudian untuk unsur-unsur perencanaan tentunya harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu adalah unsur dari segi tujuan produksi, yaitu dibuat secara jelas dan mampu dipahami oleh semua kalangan yang ada di manajemen perusahaan. Yang kedua, dari segi pengukuran dan standar produksi. Tentunya tiap perusahaan memiliki standar yang berbeda, sehingga di sini mampu mengukur kemampuan konsumen untuk menyerap atau memiliki daya beli terhadap produksi. Yang ketiga, perencanaan di sini dikatakan adalah sebuah fakta yang objektif. Artinya, harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional. Kemudian untuk yang keempat, yang terakhir, perencanaan harus bisa diukur. Artinya di sini adalah tidak menimbulkan kerugian yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya, jenis perencanaan. Jenis perencanaan ada berbagai hal, ada beberapa waktu, ada beberapa kategori. Yang pertama adalah dari segi waktu periode 5 tahunan, atau bisa dikatakan dari segi jenjang 2-3 tahun, atau yang lebih sedikit lagi adalah kurang dari 1 tahun. Nah, di sini untuk yang 5 tahun berarti dikatakan jangka panjang. Yang 2-3 tahun menengah, otomatis yang kurang dari 1 tahun adalah jangka pendek. Faktor-faktor apa saja yang melakukan atau yang berimbas atau yang mempengaruhi perencanaan? Tentunya ada berbagai hal. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Tentunya berarti di sini adalah dari segi sebuah perusahaan itu sendiri. Kemudian untuk eksternal adalah faktor-faktor di luar dari perusahaan. Atau bisa jadi di sini adalah contohnya adalah kebijakan pemerintah, inflasi, atau terjadinya bencana alam. Ya, demikian untuk pembahasan awal pada kesempatan kali ini. Sehingga untuk pembahasan selanjutnya akan dilakukan pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah perencanaan produksi atau production plan, dan juga pembahasan terhadap metode peramalan produksi massal. Sekian, terima kasih, nantikan pemaparan materi selanjutnya. Jangan lupa klik tombolnya ya sobat. Terima kasih.